Otherworldly Evil Monarch, Bab 67. Judul, Sebuah Hit Beruntung. Mata kakek Tang melotot karena terkejut. Wajahnya, yang dulunya adalah topeng kesuraman, sekarang berubah menjadi salah satu kegembiraan, dan tangannya gemetar dengan gelisah. Kedua matanya berkilat saat kakek Tang yang telah menjadi orang yang tenang selama hampir separuh hidupnya meledak. Ya Tuhan, sebenarnya ada hubungan di antara mereka. Faktanya, ini mungkin jackpot. Persetan dengan bajingan itu. Bagaimana aku bisa menebak bahwa Tang Yuan benar-benar dapat memberikan kontribusi kali ini? Siapa yang mengatakan bahwa kucing buta tidak bisa menabrak bangkai tikus? Senior ini harus menghadiahinya dengan benar ketika aku kembali nanti. Setelah berpikir seperti itu, wajah kakek Tang tiba-tiba menjadi canggung. Dia melihat sekeliling, seperti pencuri yang melakukan kejahatan. Seharusnya aku tidak menyebut Tang Yuan bajingan, itu menantu perempuanku. Reaksi klan Kota Utara memperjelas bahwa itu ada hubungannya dengan kasus pencurian keluarga Tang. Jika tidak, akankah klan Kota Utara berani melawan seorang adipati kerajaan dan keluarga menteri pendapatan negara? Keluarga ini adalah keluarga kelas 1 di kerajaan Tianxiang. Bagi mereka yang menyinggung keluarga seperti itu sama saja dengan seekor kucing yang menjilati hidung harimau, contoh standar seseorang yang mencoba mengadili kematian. Melihat anggota klan Kota Utara yang bergegas keluar terlempar ke tanah dan diikat sebelum dilempar ke sisinya, kakek Tang terbatuk beberapa kali, lengannya lurus. Tatapannya mirip dengan elang, wajahnya sejernih air, janggutnya berkibar, gambaran kekuatan yang tak tergoyahkan. Dia memancarkan aura keseriusan saat dia mengirim anak buahnya untuk melenyapkan sumber malapetaka bagi orang-orang. Bang! Seorang anggota klan Kota Utara dipukuli ke udara. Sebelum dia bisa melakukan apapun, seutas tali dilempar untuk melingkari pinggangnya. Itu terus mengikat di sekelilingnya beberapa kali sampai dia menjadi pangsit besar dan jatuh ke tanah. Orang tersebut kemudian disambut dengan kepalan di wajah dan akibatnya giginya rontok. Sebelum dia bisa berteriak, kain merah bau dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian, dia diangkat dan dibuang beberapa zang, 3,04 meter. Seluruh proses dilakukan dengan lancar. Ketika orang itu jatuh, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian dan bahwa semua orang di sekitarnya adalah kenalan. Bang! Yang lainnya, Bang! 240 lebih ahli dari keluarga Tang perlahan-lahan maju dari luar ke area dalam, tidak membiarkan satu anggota pun lolos, mengawasi setiap detail dengan cermat. 3 ahli Suan Qi tingkat emas mengelilingi pemimpin klan Kota Utara Qin Hu. Tidak peduli ke arah mana dia mengambil, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk melawan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk lari, dia tidak dapat melarikan diri. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak jauh dari situ, seorang ahli peringkat bumi berdiri, menonton dengan tangan di belakang punggungnya. Qin Hu tidak dapat melarikan diri atau mundur, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bertiga bertujuan untuk menangkapnya hidup-hidup, dia pasti sudah lama dikirim ke Yellow Springs. Qin Hu merasa dirinya gila. Karena semua area dibersihkan, para ahli dari keluarga Tang mulai berkumpul di sini. Beberapa dari mereka bergegas ke halaman perumahan dan mulai mencari dengan cermat, bahkan tidak melewatkan detail terkecil. Jika mereka curiga bahwa suatu tempat menyembunyikan jalan rahasia, mereka akan menggali 3 kaki ke bawah untuk memverifikasi kecurigaan mereka. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar. Ketemu. Wajah kakek Tang menjadi riang saat dia melangkah maju ke halaman. Di dalam, dia melihat para ahli dari kediaman Tang menyeret beberapa orang. Itu tidak lain adalah putra Qin Hu, Qin Xiaobao dan beberapa wanita berpakaian cantik. Qin Hu telah menempatkan mereka di dalam ruang tersembunyi paling rahasia dari klan. Dia berpikir bahwa jika usahanya untuk kabur gagal, maka setidaknya dia bisa menjaga keselamatan putranya. Tanpa diduga, orang-orang dari keluarga Tang akan sangat profesional dan ruang tersembunyi yang terletak 1 zang di bawah tanah dengan lokasi keluar yang sangat rahasia ditemukan. Melihat putranya ditangkap, Qin Hu putus asa dan benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Jika bukan karena takut Qin Hu akan mengabaikan hidupnya dan berjuang sampai akhir yang pahit, ketiga pria itu akan menangkapnya sekarang. Sampai sekarang, dia telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Ketiga ahli tingkat emas bergerak maju secara bersamaan. Tubuh Qin Hu jatuh, seperti sepotong lumpur lunak.
Kontrol atas tubuh dan otoritasnya atas kehidupan dan kematiannya sendiri tidak lagi menjadi miliknya. Kemenangan yang lengkap. Kakek Tang perlahan berjalan di depan Qin Hu. Menatap wajah tertekan Qin Hu, dia melambaikan tangannya. Orang-orang di sekitarnya semua mundur ke samping, meninggalkan ruang kosong di tengah tanah. Di mana itemnya? Kakek Tang bertanya dengan suara rendah, tatapannya terus mengawasi mata Qin Hu. Dia langsung ke intinya, tidak membiarkan Qin Hu memiliki kesempatan untuk menyangkal. Pertanyaan darinya ini adalah salah satu yang bisa menciptakan kesan palsu bagi Qin Hu. Aku sudah tahu bahwa kamu adalah orang yang mencuri Xuan Core. Aku sudah mendapatkan bukti yang tak terbantahkan tentang masalah ini. Semua yang kurang sekarang adalah kerja sama kamu. Selama Qin Hu terlibat dalam pencurian Xuan Core, mendengar pertanyaan seperti itu saat menjadi tawanan akan menyebabkan 90% kemungkinan menyebabkan pikirannya runtuh. Benar saja, mulut Qin Hu menganga saat lidahnya terikat, ekspresi putus asa benar-benar keluar dari matanya. Kakek Tang yang telah mengawasi reaksi Qin Hu menjadi sangat gembira, ketegangan yang dia rasakan di dalam hatinya akhirnya mereda. Ini benar-benar jackpot. Tang Yuan, oh Tang Yuan, cucu ini akhirnya berhasil mencapai sesuatu. Selain itu, ini adalah pencapaian yang luar biasa, sepertinya masih ada harapan untuknya. Tunggu, masalah ini sepertinya telah diangkat oleh debauci keluarga Jun itu, Jun Moxi. Kakek Tang tiba-tiba berpikir lagi. Sepertinya memiliki banyak pesta pora bersama belum tentu merupakan hal yang buruk. Setidaknya mereka terbukti berguna pada saat-saat paling kritis. Dulu, bukankah setiap orang terus-menerus mengatakan bahwa aku hanya seorang debauci? Tapi, sekarang, menyadari bahwa proses pemikirannya mulai keluar dari garis singgung, kakek Tang menenangkan diri. Di dalam hatinya, dia memutuskan bahwa terlepas dari apakah dia dapat menemukan Xuan Core hari ini, keluarga Tangnya sekarang berhutang banyak pada keluarga Jun. Sepertinya dia harus meningkatkan hubungan mereka dengan keluarga Jun. Aku tidak tahu apapun tentang Xuan Core, Tang. Bos, kenapa kamu tiba-tiba melakukan ini pada kita? Qin Hu menjawab dengan bingung, matanya berkedip, berharap dia bisa beruntung. Kamu bocah kecil pasti bisa bicara, kapan senior ini menanyakan sesuatu tentang Xuan Core? Hehe, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Aku akan segera memberitahumu. Kakek Tang tertawa dengan belas kasih saat dia melambaikan tangannya. Seorang ahli dari keluarga Tang datang membawa tubuh Qin Xiaobao. Melempar Qin Xiaobao ke lantai, dia berbalik dan pergi. Qin Hu, ku dengar ini putra satu-satunya. Aku berjanji, selama kamu menceritakan semuanya, tidak peduli apa yang terjadi pada klan Kota Utara, putra kamu tidak akan disakiti. Aku akan melindungi pewaris terakhir dari keluarga Qin kamu dan memastikan bahwa tidak ada bahaya yang menimpanya. Kakek Tang Wanli tertawa dengan ramah, memberikan sikap yang sangat ramah. Tentu saja, jika kamu masih tidak dapat mengingat apapun, aku yakin kamu harus segera menyaksikan penderitaan putra kamu sendiri. Tetapi, jika itu terjadi, semua orang tidak akan memiliki akhir yang menyenangkan. Kamu mengerti apa yang aku katakan, bukan? Ayah, selamatkan aku. Teriak Qin Xiaobao dengan sedih. Tahun ini terbukti menjadi tahun yang sangat membawa malapetaka baginya. Saat itu, dia kebetulan melihat kecantikan di jalanan dan hanya melontarkan beberapa komentar genit. Tetapi sebagai gantinya, dia ditangkap, dantiannya rusak dan kultivasi Xuan Qi-nya hancur. Setelah tubuhnya membaik dan dia akhirnya bisa bergerak lagi, dia pergi ke toko anggur hanya untuk mendapatkan ingus di wajahnya. Saat itu, dia hanya mengeluarkan beberapa kutukan tetapi dihadiahi dengan pukulan dan bahkan kakinya patah. Setelah menangis saat pulang, dia pikir dia akhirnya bisa mulai merawat lukanya. Tanpa diduga, hal seperti ini malah terjadi. Dia dibawa dan dilempar ke tanah meskipun kakinya patah. Qin Xiaobao saat ini tenggelam dalam pusaran ketakutan, kegugupan dan rasa sakit. Kakek Tang perlahan mengulurkan tangannya yang layu dengan lembut membelai leher Qin Xiaobao, seperti bagaimana seseorang akan mencoba menenangkan anak anjing kecil yang ketakutan. Namun, semua orang tahu bahwa jika jawaban Qin Hu tidak dapat memuaskan kakek Tang, tangan yang layu itu akan berubah menjadi tanda perintah dari Raja Neraka. Qin Hu tiba-tiba menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Kamu menang. Kakek Tang tersenyum bangga dan menjawab. Qin Hu, kamu benar-benar layak menjadi pemimpin klan. Kamu mengerti bagaimana memahami situasi dengan benar, tidak buruk.
Komentar sarkastik itu menusuk jauh ke dalam Kinhu, wajahnya memerah. Penghinaan ini menyebabkan wajahnya berubah sangat jelek. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, akhirnya dia berkata, "Aku percaya bahwa Adipati Senior sudah memahami bahwa masalah ini dilakukan atas perintah orang lain. Jika tidak, bahkan jika aku memiliki keberanian yang menembus langit, aku tidak akan pernah berani mencuri sesuatu dari kediaman Tang. Itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Meskipun kita ingin melakukannya, kita tidak memiliki modal untuk. Kita benar-benar tidak bisa." Lanjutkan berbicara. Mata kakek Tang berkedip.